Oke, mungkin saya di sini berkomentar ranah saya ya, karena ranah saya sebagai praktisi mental. Jadi sebenarnya kalau ngobrol tentang masalah, apapun masalahnya hampir sama ya, rasanya, traumanya. Cuman di sini kan ada lain daripada kita, urusan rumah tangga itu kan kompleks ya. Satu, masalah pribadi dia. Kedua, kalau sudah punya anak-anaknya. Yang ketiga, mungkin saudara-saudaranya. Di sini ditambah lagi beliau adalah public figure. Ini lumayan crowded juga. Makanya kalau saya pahami sih di sini banyak hal orang yang nggak paham tentang gimana caranya waktu kita mungkin ya, sebelum perceraian itu kan ada masa-masa gimana caranya kita harus breakdown dulu dengan hal-hal yang mungkin kita keep dulu lah, karena biasanya kalau para artis ini crowded ya, apalagi sudah punya gosip-gosip miring itu pasti tambah masalah dengan adanya media kayak gitu ya, itu akan nambah kekroitan mereka. Nah ini biasanya mohon jeda dulu si siapa tokohnya ini, artinya dia harus memberi ruang. Kalau ngomongin masalah efek mental pasti ya, dimana bukan perempuan saja, perempuan mau laki itu nggak ada yang namanya rumah tangga punya cita-cita divorce atau perceraian itu terjadi. Tapi memang alangkah baiknya dimana perceraian itu baik-baik itu bukan cerai kok baik sih bun, bukan, secara mental ini terjaga. Artinya kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ini kan satu sama lain harus aware ya, supaya si mental anak ini juga lebih bagus. Karena broken itu bukan anak-anak yang kasus divorce itu bukan berarti itu semua kena mental, akhirnya dia melemah, akhirnya nggak sukses, bukan. Tapi menyikapi hal ini harus lebih cerdas juga kita ya. Jangan sampai kasus divorce ini anaknya pasti kena mental. Enggak juga. Makanya di sini saya menyarankan bahwa ketika memang sudah tidak cocok, kita boleh dong kita masing-masing beri ruang supaya masalah ini lebih jelas, ini mau dibawa kemana. Kalaupun ini terjadi nggak cocok, boleh kita memutuskan sesuatu. Yang penting kalau ada masalah selisih paham atau mungkin ada jangan sampai kekerasan ya di rumah tangga itu sampai terlihat anaknya. Ini yang bikin mental ini tambah terpuruk gitu. Kalau divorce-nya mungkin nggak banyak hal ya, karena efek anak ya. Nanti apalagi kalau sudah dewasa kita kasih tahu sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Tapi hal kecil itu pasti. Tapi memperburuk mental itu dengan hal yang terjadi itu. Contoh lagi gini ya, ada beberapa rumah tangga yang kita mempertahankan, tapi dalam masa pertahanan ini banyak konflik internal mereka yang diketahui oleh anak. Ini akan juga semakin memperburuk mental si anak gitu loh, dan keluarga besar tentunya. Gitu sih. Oke, Bun. Ini kan banyak yang menanggapi bahwa dengan adanya perceraian ini sebenarnya ada yang menyeletuk bahwa ini adalah sebuah vlog gitu, dimana menyindir Ricis kali ya, dimana untuk bilangnya ini adalah ditunggu ya vlog terbaru soal perceraiannya nih, dan bilang ini kayak settingan atau segala macam. Menjadinya sebagai pakar mental dengan seseorang yang dituduhkan seperti itu dalam masa sulit perceraian nih. Apakah itu bisa mengakibatkan mental seseorang makin anjlok, makin kita turun, kan karena merasa dijatuhkan. Bunda sendiri gimana? Oke, mungkin sajian-sajian vlog yang dihadirkan Ricis ini kan membangun image ya, paradigma di mana jangan-jangan nih settingan. Sebenarnya kita nggak elok ya, apapun masalah rumah tangga ini masalah yang sangat tidak bisa dipakai ranah main-main. Jadi mungkin kalau kita ini dalam rangka membantu ya, membantu tuh bukan terus kita siapanya si tokoh ini, bukan. Artinya kita dari sini ada pembelajaran yang mungkin bisa dipetik bahwa setiap orang punya privasi masing-masing. Kita boleh menjadi lambe turah mau apapun itu ya, netizen tuh memang sudah profesional sekarang gimana ranah-ranah dia tuh boleh, tapi ini pun juga akan menimpa diri kita kemungkinan, atau saudara kita ataupun anak kita. Makanya di sini harus perlu diedukasi, masalah mental ini sangat pekerjaan sama-sama ya. Mohon teman-teman juga punya kesadaran bahwa oh iya ya,
masa iya dipakai vlog? Kalaupun iya, ya itu sudah mulai punya gangguan jiwa kan gitu ya. Lah kalau sudah punya gangguan jiwa jangan diteruskan. Ini jadi tontonan gitu. Tapi dalam hal ini saya rasa sangat natural ya. Mungkin bisa jadi itu dari awal pernikahan sudah mulai ada embrio-embrio atau basic yang dipahami Ricis bahwa ini kayaknya nggak oke gitu ya. Karena dari sosok kemandirian dia ya, dari dominan dia, saya rasa kalau dia terusik nggak nyaman itu akan sangat cepat sekali dia punya reaksi gitu ya. Karena aksi-aksi Ricis ya, saya lihat, saya pelajari memang dia sosok yang satu mandiri banget. Kedua sangat-sangat dewasa di usia yang masih seperti itu ya. Dan secara ekonomi, lagi-lagi kalau perempuan ekonominya sudah tertata, mental pun sudah mulai terasah. Karena kemampuan ya, gimana pun mental itu berujung pada kemampuan. Dia punya semua karya. Nah, kalau diusik rasa nggak nyaman, pasti akan semakin banyak reject. Artinya kalau dia mulai terusik nggak nyaman, dia akan langsung secara profesional akan menyingkirkan rasa-rasa nggak nyaman itu. Kurang lebih seperti itu. Karena di dunia entertain dia cukup ini ya, konsisten ya, continue melakukan hal itu. Karena di media kan mungkin waktu itu belum banyak ya, tapi dia bikin vlog dengan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Saya rasa mentalitas sebenarnya sangat-sangat sehat ya. Tapi dalam hal ini kemungkinan ini sudah lama. Jadi ya mungkin ekstrimnya dari menikah, mungkin pacaran belum ya. Kalau menikah dia sudah mempunyai beban baru, ditambah lagi dia hamil, akhirnya melahirkan, dia kan sudah beban. Ditambah lagi dengan masalah yang baru gitu loh. Oke, ini juga kemarin cukup bisa dibilang booming juga nih, karena ada ceramah yang dilakukan oleh kakak dari Ricis, Ustazah Oki ini, yang mungkin yang isinya itu tentang rumah tangga. Ya, secara tidak langsung mungkin menurut orang atau menurut netizen ini sedikit menyenggol tentang keadaan sang adik dan adik ipar gitu. Sebenarnya kalau hal seperti itu baik tidak sih, Bun, karena kan ini masalahnya juga orang terdekat kita yang sedang mengalami, ibarat ini kan musibah kecil ya. Bagaimana sih, Bun? Jadi saya sering sekali ya ngobrol sama teman-teman yang berkecimpung di dunia spiritual, termasuk ya ustadz-ustadzah kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau obrolan masalah spiritual itu kan berbeda sekali dengan mental. Belum tentu, jadi coba saya luruskan sedikit masalah mental. Mental kalau sudah kuat, dia berkembang menjadi sehat, dia berkembang lagi menjadi basic dari spiritual. Nah, obrolan-obrolan spiritual ini kan sebatas knowledge ya, keagamaan, gitu kan sebatas wacana knowledge. Tapi spiritual yang sesungguhnya itu memahami, mempunyai empati yang sangat kuat, sangat paham tentang perihal termasuk perihal privacy itu kan sebenarnya spiritual ya, kepercayaan yang dalam diri, yang gimana caranya dia tidak mengungkapkan itu ke halayak umum, itu juga termasuk ranah-ranah spiritual, bukan hanya knowledge ya, bukan hanya kita harus beribadah, agama itu kayak apa, terus seperti apa, bukan seperti itu, tapi lebih ke penjiwaan. Nah, bisa jadi karena ini orang terdekat beliau, bisa jadi ini akan men-trigger emosi rasa nggak nyaman. Saya rasa Ustadzah ini sangat mumpuni ya secara knowledge ya, tapi lagi-lagi mental. Makanya ranah spiritual jangan dicampur aduk dengan mental, karena berbeda jauh di sini. Bukan jauh, artinya berbeda lah ya antara kanan sama kiri gitu loh. Makanya saya bilang bahwa mental ini basic untuk menuju ke spiritual. Basicnya apa? Harus sehat dulu baru spiritual. Nah, si tokoh ini dia sudah mumpuni secara knowledge-nya, pemahaman dan bla bla bla, ilmunya luar biasa memang ya. Tapi lagi-lagi mental ini bukan ranahnya di situ. Memang sesekali orang itu akan kena mental. Mungkin dalam hal ini seperti itu ya, rasa mungkin nggak terima, kok begitu, kok seperti ini, aku kecewa, aku merasa aku ini kakaknya, kurang lebih seperti itu. Mungkin secara nggak langsung dia merasa bahwa bukan tuduhan, tapi tidak berterima tentang hal itu, bisa jadi. Jadi terbawa mungkin ya, ke-trigger. Dari ke-trigger itu mentalnya jadi lemah karena ada hubungan trust tadi gitu, dan itu memungkinkan sekali. Berarti itu secara tidak langsung
sang kakak mengeluarkan rasa kekhawatiran dan kekecewaan yang sedang dialami oleh sang adik seperti itu ya Bun ya? Bisa jadi seperti itu, dan ini bukan hubungannya dengan kok seperti itu adik sendiri, bukan, karena dia ke-trigger bawa perasaan, akhirnya kan emosinya yang tadinya terpendam karena kena mental di bahasa-bahasa tertentu kena trigger, dan mungkin dia bawa perasaan, mungkin topiknya hampir sama kayak kondisi si adik, akhirnya ke-trigger di situ gitu. Makanya kalau ngomongin mental bisa naik turun memang, sekalipun dia mau Habib mau siapapun itu, ngomongin mental itu bukan ranah spiritual sebenarnya, beda sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.